Abah berarti saya yang ini nggak ganggu waktu Abah kan? Enggak lah, kebetulan lagi istirahat kok. Lagi Ya. santai. Nah, ini adalah Abah Angkus, seorang miliarder yang malah memilih tinggal di area pemakaman ya, Bah ya. Saya dapat informasi dari Mas Mesa, padahal Abah itu punya rumah mewah, rumah yang cukup lumayan bagus di perkampungan. Kenapa Abah memilih tinggal di kuburan ini, Bah? Itu alasannya kenapa sih, Bah? Ah, biasa baik. Biasa baik gimana, Bah? Habis lagi ini, Abah lagi suka di sini aja gitu. Kan yang lain pengennya itu enak tidur di rumah ya, Bah ya. Apalagi rumahnya nyaman. Ya. Abah malah mendirikan gubuk di area pemakaman, di tengah-tengah pemakaman lagi, Bah. Baik. Hidup adalah bukan pilihan kita. Hidup adalah pilihan Allah semuanya. Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Kalau Abah disuruh milih, sepertinya Abah nggak mau dong hidup di sini. Ngapain kau hidup di sini? Teman-teman jauh kan gitu, saudara-saudara jauh. Ternyata Abah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus hidup di sini. Harus tinggal di sini gitu. Harus tinggal di sini. Makanya Abah ikutin daripada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tanah pribadi atau tanah umum, Bah? Ini tanah umum ya. Pemakaman ini luasnya sekitar 2,5 hektar. Hah? Wah, luas banget ya, Bah? Iya, 2,5 hektar. Alhamdulillah bisa dikelola oleh Abah sendiri. Dibersih-bersihin gitu kan ya. Terus yang belum dipakai pemakaman, ditanamin dulu singkong ya, kemudian pisang, kemudian kapol, pala gitu ya, sebelum ditanamin orang gitu ya. Ya, betul. Ditanamin dulu kesenangan orang gitu. Jadi Abah itu lillahi ta'ala karena Allah ya, membersihkan area pemakaman umum. Betul. Pantesan pemakamannya itu sangat bersih banget, beda dengan pemakaman umum di tempat-tempat yang lainnya, Bah ya. Iya. Berarti itu tuh digaji nggak, Bah? Digaji dong. Digaji. Iya. Pahala. Digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang melimpah, bener banget ya, Bah ya. Jadi kalau kita gaji itu nggak berupa uang, nggak berupa materi, pahala pun itu benar-benar sungguh luar biasa, gaji yang luar biasa untuk nanti bekal kita di akhirat. Karena bagaimanapun akhir dari manusia ini bakal pulang ke rahmatullah, dan rumahnya itu 2x1 ya, Bah ya. 2 meter cuman 1 meter. Jadi Abah ini mungkin di sini tuh untuk mengingatkan akan kematian ya, Bah ya. Bahwasanya kedepannya itu Abah itu bakal seperti itu juga, bakal kayak orang yang lain. Betul. Nah, itu dilihat-lihat di depan teh kayak ada kuburan baru ya, Bah ya. Betul, ada. Itu dari warga Kadu Gede. Kadu Gede. Ya. Baru 3 hari ya. Oh, 3 hari. Ya, soalnya saya pernah kesini, Bah. Waktu ziarah ke makam Haji Ucin tuh, yang semasa hidupnya gemar bangun masjid, Abahnya tidak ada di saung. Lagi ada kepentingan yang lain ya, Bah ya. Iya. Abah, kalau saya nanya-nanya perihal mistis, boleh nggak, Bah? Perihal kejadian-kejadian aneh yang pernah Abah alami, kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar manusia, selama Abah tinggal di tempat ini. Boleh. Itu Abah pernah mengalami kejadian mistis atau kejadian aneh apa aja sih, Bah? Kalau menurut orang awam sih disebutnya aneh ya. Tapi kalau bagi Abah tidak ada yang aneh ternyata. Kenapa tuh, Bah? Bisa bilang tidak ada yang aneh? Habis semuanya biasa-biasa aja seperti itu gitu ya. Ya kalau menurut orang yang awam yang baru kali kesini atau melihat sesosok makhluk seperti itu kan aneh. Tapi kan bagi Abah sudah tidak aneh lagi. Itu Abah pernah melihat sosok apa aja, Bah? Wujudnya apa, kayak gimana? Bentuknya ya manusia, kebanyakannya berwujudan manusia ya. Tidak ada yang berbentuk hewan yang buas gitu ya, nggak ada. Serigala, apa macan, di sini nggak ada ya. Semuanya perwujudan anak manusia semuanya. Gitu. Itu wujudnya menakutkan atau? Wujudnya bermacam-macam. Ada pula yang menakutkan, ada pula yang menyenangkan gitu ya.
Yang menyenangkan seperti apa? Orangnya cantik, dan kalau cowok ya ganteng lah kan itu. Iya. Kemudian kalau yang menakutkan ya rambutnya panjang, udah panjang, nggak disisir kan gitu, otomatis Jelek gitu. awut-awutan kan gitu. Terus bibirnya berlumuran darah, hidungnya berlumuran darah, matanya keluar darah kan itu. Ih, ngeri. Seperti itu kan menakutkan gitu. Ngeri Tapi banget, bagi ya, Abah semuanya itu udah biasa ketemu hal-hal seperti itu. Jadi sehingga tidak disebutnya sudah tidak aneh lagi gitu. Udah tidak asing. Itu Iya. yang sering nampakin, yang sering muncul itu bah, sosoknya perempuan atau laki bah? Kebanyakan cewek. Cewek. Ya, cewek. Kebanyakan. Cewek yang sosok cantik, yang Jelek. sosok yang jelek gitu ya. Gitu. Udah jelek, bau lagi, itu banyak seperti itu. Bau gimana bah? Bau amis kalau bahasa itu mah, bahasa kita amis itu anyir gitu ya. Anyir, amis kalau bahasa Jawa, kalau anyir bahasa kita, bahasa Sunda. Ya bah ya. Nah itu yang udah jelek, udah bau amis lagi gitu kan. Nah Abah selain itu sering nampakin, sering ngewujudin gitu ya di depan Abah. Kalau misalkan ke orang lain, pernah gak bah misalkan ada yang lewat kendaraan motor malam kesini gitu, nampakin kayak gitu, ada nggak? Baik, kalau seperti itu yang nyasarin gitu ya. Udah kejadian 3 kali ya. Gimana tuh? Ya tiap 4 bulan ke belakang deh. Ada tiba-tiba kendaraan motor kecepatan tinggi ya, padahal ini di area makam, tapi berkecepatan tinggi. Makanya Abah susul atau dikejar lagi ke sana. Ini orang pasti kesasar gitu. Ternyata benar, dengan atas kejadian itu kesasar. Abah suruh istighfar 3 kali. Istighfar loh, agar supaya selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia sudah istighfar, benar, ini jadi berubah. Dari area, dari tempat pemukiman manusia, ternyata bukan pemukiman manusia, jadinya kuburan. Ternyata kuburan kan gitu. Untung Abah bisa langsung ngejar kamu, kalau enggak lu pasti nyuksuk di sana di jurang kan gitu. Berarti tuh bawa motor kecepatan tinggi di tengah-tengah pemakaman, bukan di jalan yang di depan rumah Abah itu loh. Tadi tuh ada jalan kecil ya Bah ya, bisa masuk, bukan di jalan ini berarti. Iya, jalan itu. Di jalan itu berkecepatan tinggi itu, bukan di jalan raya sana, bukan. Di jalan yang kecil itu. Iya. Gila. Itu kebayang kalau misalkan sampai ke jurang, ya udah pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Bah ya. Iya, pulang deh. Pulang. Kemudian yang mau ngirim paket lagi sama berkecepatan tinggi, belok ke kiri, ternyata di sana sudah berhadapan dengan jurang gitu. Sama itu juga. Kalau ngirim paket gimana maksudnya, nanyain ke Abah atau gimana? Mau ngirim paket katanya gitu. Lu kamu mau kemana kan Abah tanya. Mau kirim paket kan Abah. Kemana, ke siapa? Si Pulan bin Pulan gitu namanya. Nggak tahu siapa, Abah lupa lagi. Nyadar nggak ini apa sih? Ini pemukiman manusia apa? Pemukiman apa? Ini pemukiman manusia. Maka dari itu Abah langsung disuruh istighfar 3 kali. Kemudian perasaan mereka pun berubah, ternyata ini benar pemakaman gitu ya, area pemakaman. Itu gimana reaksi mereka Bah ketika tahu, ketika tersadar di area pemakaman, padahal dilihatnya mungkin jalannya sangat bagus. Dia pun merasa kaget gitu ya. Alhamdulillah Abah, terima kasih sudah diingatkan kan gitu. Ternyata benar ini bukan area manusia, ternyata area kuburan gitu ya. Makanya Abah cepat suruh pulang dengan membaca istighfar 3 kali. Seperti itu. Sering berarti ya Bah kejadian kayak gitu ya? Di sini udah 3 kali ya. Itu yang ganggu di sini tuh setan apa Bah namanya Bah, yang sering nyasabin orang? Ya itulah korin kayaknya deh. Korin yang sudah meninggal di sini. Karena mungkin yang dikuburkan di sini banyak juga ada yang meninggal karena nggak wajar, karena kecelakaan ya Bah ya. Kalau yang gantung diri pernah nggak Bah, atau yang pernah dibunuh? Di sini ada yang gantung diri ada ya. Pernah aja ya gitu ya. Nah terus
Abah kalau misalkan ini nih pertanda kalau misalkan ada yang mau meninggal dunia, suka ada pertanda gak ke Abah kesini gitu? Kalau ada yang mau meninggal gitu. Ada. Gimana pertandanya tuh? Ada. Abah suka bersih-bersih di area yang belum ada itunya. Belum apa? Ada orang yang dikubur. Belum ada orang dikuburnya. Ini pertanda pasti ada yang meninggal. Bener itu kejadian. Bersih-bersihnya kayak gimana, maksudnya ada suara atau gimana, Bah? Enggak, maksudnya itu refleks gitu ya. Oh, refleks. Refleks dengan Abah membersihkan di area tersebut. Pasti besok atau lusa ada yang meninggal. Benar ada yang meninggal. Kalau ke rumah sendiri ada nggak, Bah, tandanya? Kalau ke sini? Ke sini nggak ada. Cuman Abah lagi itu aja. Lagi bekerja bersih-bersih gitu ya. Itu baru baru tanda pasti kalau udah bersih-bersih seperti ini pasti besok atau lusa pasti ada meninggal. Jadi ada yang nempatin gitu maksudnya. Kalau misalkan Abah membersihkan lahan kosong yang di pemakaman, itu pasti ya besok atau lusanya pasti ada yang nempatin gitu. Itu sebuah pertanda bahwa Abah bakal membangun rumah untuk seseorang di sana. Gitu. Nah, ini spotnya itu langsung kuburan, Bah. Ini nggak ditutup lagi? Enggak. Oh, enggak. Spotnya itu benar-benar langsung ke kuburan. Kalau malam nggak serem, Bah? Enggak. Karena sudah terbiasa. Mungkin hantu-hantu di sini atau setan-setan yang di sini udah takut sama Abah, mah ya? Bukannya takut, kenal gitu ya. Oh, udah kenal akrab, besti ya, sahabat karib ya, Bah ya. Waduh. Ya udah kenal. Lagi pula kan Abah pun menyesuaikan diri. Abah harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sini gitu kan. Gimana contohnya beradaptasi? Kalau tidak beradaptasi nggak nyambung dong dengan mereka itu kan. Yang ada ya takut lah kan itu. Makanya Abah memberanikan diri untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sini gitu. Oh iya, betul sekali. Kalau tidak beradaptasi dengan lingkungan sini kita nggak nyambung dong ya. Nggak bakal ketemu hidup seperti ini gitu di sini. Jadi alhamdulillah Abah bisa beradaptasi dengan hal-hal seperti itu gitu. Ini di sini tuh udah berapa lama? Udah berapa tahun sih, Bah? Di sini sampai kemarin itu 64 kliwon. 64 kliwon berarti 1 tahun itu biasanya ada 10 kliwon ya, Bah ya? 1 tahun 10 kliwon. Jadi sekitar 6 tahun lebih Abah tinggal di sini ya? Kayak seperti itu ya. Kurang lebih deh. Kurang lebih ya, Bah ya. Yang jelas mah 64 kliwon karena Abah ada ilafat, ada petunjuk, ada pertanda bahwa Abah harus tinggal di tengah-tengah area pemakaman umum ini. Supaya area pemakamannya ada yang ngerawat. Yang ngerawat dan ngurus. Ada yang ngurus. Lillahi ta'ala. Gajinya itu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulia sekali tujuan Abah ini, sungguh mulia sekali kegiatan sehari-hari Abah kayak gini. Jadi rezekinya pun ada aja dari mana aja ya, Bah ya. Kalau kita udah niatan lillahi ta'ala, pasti rezeki itu bakal mengalir bagaikan air dari manapun datangnya, dari siapapun datangnya gitu ya, Bah ya. Banyak sekali alhamdulillah. Oke, Abah terima kasih ya, Bah ya. Atas waktunya udah mau diajak ngobrol, udah mau diajak bincang-bincang seputar kehidupan Abah, apalagi seputar mistisnya di sini. Semoga Abah Engkus sehat selalu, berkah selalu, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya, terus yang paling utama diberikan kesehatan. Amin.